Hidup kekal di Kristen bukan akhirat, ya. Hidup kekal di Kristen itu bukan akhirat. Bapak Ibu Saudara, saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, ya. Akhirat itu tidak ada di Alkitab, ya. Akhirat itu bahasa Arab. Gini ya, pengantar dulu ya. Di luar sana masih sibuk apa? Kata Allah itu miliknya siapa? Ya. Kata Allah itu ya miliknya Kristen Arab toh, Pak. Ya. Mbok mikir cerdas sedikit. Allah, Allah itu Yahudi. Ya. Diadopsi oleh Kristen Arab menjadi Allah. Ya. Di luar sana hiruk pikuk bikin gaduh gara-gara kata Allah. Mbok mikir toh, Pak. Ya, Kristen Arab sudah ada lebih dulu sebelum kalian ada. Ya, Isa Al-Masih, ya. Ya, Nabi Musa, ya. Kata-kata seperti Musa, Isa, kemudian roh Allah, ruhullah, ya. Kemudian seperti Sulaiman, ya. Kata Sulaiman itu ada di dalam Alkitab bahasa Arab. Ya Pak, jadi kata Allah adalah miliknya Kristen Arab. Nggak usah bikin gaduh di luar sana ya, hanya ada orang-orang yang secara ini ya, mbok diurut aja toh Pak, ya diurut saja. Oh iya, Kristen Arab sudah muncul lebih dulu, betul. Ya, kan ada toh Buya yang mengatakan Khadijah itu agamanya apa, ayo. Ayo, mikir. Khadijah agamanya apa? Berpangkal dari Khadijah agamanya apa? Ya, Khadijah kan Kristen toh Pak, Kristen Arab toh. Itu langsung membuka semua, menggugurkan semua. Khadijah itu Kristen Arab, gugur semua langsung. Ya cuman kita sebagai umat Kristen kita nggak mau ya mempermasalahkan itu ya. Ditinjau dari segi apapun, kata Allah pertama kali diadopsi oleh Kristen Arab. Oke, kita akan masuk di dalam tema kita. Dalam Bingkai Indonesia Pancasila ya. Saya menjelaskan ini dalam Bingkai Indonesia Pancasila. Karena banyak orang bertanya, Pak, HTD akhirat itu apa? Kalau hidup kekal di Kristen itu bukan akhirat. Bedanya bumi langit ya. Dalam Bingkai Indonesia Pancasila kita mengedukasi. Oke, kita satu-satu ya. Satu-satu pertama. Satu-satu mengalir saja. Di dalam Wahyu 21 ayat 5, Yesus berkata, ini perkataan langsung Yesus sebagai Allah itu ya, sebagai Tuhan dan Allah itu. Yesus berkata begini, aku membuat segala sesuatu baru. Ingat, segala sesuatu baru, termasuk pada diri manusia. Tubuhnya beda, baru. Pencernaannya beda, baru. Wajahnya atau sistem tubuhnya beda. Itu hidup kekal di surga, Kristen. Tapi kalau akhirat enggak. Akhirat itu tetap punya tubuh, ya. Makan iya, bahkan punya seks juga. Nah, ini dia. Itu baru dari sisi keadaan fisiknya ya. Kalau di kekristenan yang namanya hidup kekal, itu tubuhnya sudah baru. Karena Yesus berkata, aku menjadikan segala sesuatu baru. Apa yang dimakan juga baru, cuman buah dari pohon kehidupan. Yang diminum juga air kehidupan. Pencernaannya baru, nggak ada WC. Ya. Terus apakah dagingnya juga begini? Baru. Apakah hidup itu bernafas pakai paru-paru lalu ada darahnya? Enggak. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Punya titit enggak, Pak? Enggak. Itu Kristen yang disebut hidup kekal. Nah, kalau akhirat, ya, akhirat itu masih punya titit, masih makannya juga ada anggur, ada apel katanya. Masih ada seks. Itu dari keadaan fisiknya. Kemudian yang kedua, cara bisa masuk ke dalam hidup kekal. Cara hidup kekal masuk ke hidup kekal itu dari sejak zaman Adam sampai
nanti kiamat. Cara masuk hidup kekal itu dengan iman, tidak pernah ada dengan perbuatan. Perbuatan itu nanti ditukar dengan mahkota. Di dalam Matius 16 ayat 27, di dalam Matius 25 ayat 34, ya. Cara masuk hidup kekal di surga itu adalah dengan iman. Enggak ada itu dengan perbuatan. Sedangkan akhirat kebalikannya. Akhirat itu yang penting gendong pahala, kalau bisa 10 gunung. Untuk masuk akhirat itu standarnya pahala, banyak-banyakan pahala. Iman enggak penting. Siapa Allahmu enggak penting. Siapa yang kamu sembah enggak penting. Yang penting gendong pahala. Tidak pernah ada dari Adam sampai nanti kiamat ada orang masuk kehidupan kekal berdasar pahala, enggak ada. Berdasar iman. Iman pada siapa? Iman pada Yesus. Dulu iman pada Yahweh, ya. Adam itu beriman pada Yahweh, Yahweh kan Yesus. Lalu di zaman Yesus sampai akhir zaman, sampai kiamat, iman pada Yesus Kristus sebagai Allah. Bukan Yesus yang manusia, tapi Yesus yang roh, Yesus yang Allah. Sebab Allah dari sejak semula sudah punya nama Yesus. Itu sebabnya Yesus Alfa Omega. Ya. Jadi bedanya bumi dan langit. Anda pengen masuk kehidupan kekal, pengen Pak, pakai apa? Gendong pahala 10 gunung. Kagak berlaku standar itu. Tidak pernah ada orang masuk kehidupan kekal pakai pahala. Enggak ada. Dari Adam sampai nanti enggak ada. Itulah bedanya hidup kekal kekristenan dengan akhirat. Kalau akhirat pakai gendong berapa gunung? Ya kalau wanita lumayan, minimal 2 gunung. Kalau wanita itu gendongnya minimal 2 gunung. Ya, dari fisik, kemudian dari itu ya. Kemudian yang ketiga ya, ditentukan kalau hidup kekal itu dua waktu berbeda. Yang hidup kekal itu bangkit duluan. Ya. Jadi kita sebagai orang yang percaya Yesus, Adam itu kan percaya Yesus sebagai Yesus Yahweh ya toh. Termasuk Habel ya. Nanti bangkit duluan sebelum kiamat. Ya. Masih 4930 Masehi. Ya. Masih tahun mendekati 5000. Mendekati 5000 Masehi, tahun 5000 Masehi nanti Adam, Habel, Nabi Musa, Nuh ya toh, itu semua bangkit duluan. Belum kiamat bumi. Masuk surga bareng sama kita ini orang percaya ini. Masuk surga duluan. Sebelum kiamat. Sedangkan akhirat semua itu setelah kiamat. Beda toh, ya. Ya. Ya, 3 perbedaan itu. Ada perbedaan yang lain yang tidak terlalu mendasar, tapi 3 perbedaan mendasar adalah yang pertama fisik, ya toh. Perbedaan antara hidup kekal Kristen dengan akhirat. Ya, orang kalau ditanya akhirat juga bilang akhirat itu hidup abadi, hidup kekal gitu ya. Saya ingin menyatakan perbedaannya yang sangat-sangat mendasar bumi dan langit, ibarat bumi dan langit. Dalam pencerahan secara edukasi atau toleransi. Pertama, keadaan manusia atau boleh dibilang fisiknya lah ya. Kalau hidup kekal Kristen itu tidak ada fisik kayak gini, nggak ada. Dagingnya nggak ada kayak gini. Yesus berkata segala sesuatu baru. Di dalam Wahyu 21 ayat 5. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Ya, manusia juga seperti bentuknya itu selalu dikatakan seperti gitu. Ya mungkin begini tapi dagingnya beda, nggak ada nafas, nggak ada darah. Ya, yang jelas tidak ada titik. Anda yang mendambakan ada seks di surga, mohon maaf, jangan jadi orang Kristen. Anda yang mendambakan ada seks di surga, jangan jadi orang Kristen. Di kehidupan orang Kristen hanya ada hal-hal yang abadi, ya, tidak ada seks, itu tidak ada. Sedangkan di akhirat justru itu dia, justru di situ, ya toh. Di sana nanti kita bebas, ya. Betul apa enggak, ya?
tergantung, ya sudahlah, nggak usah bahas itulah. Yang jelas di akhirat yang bukan hidup kekal secara Kristen ya, itu di situ masih ada seks, masih ada makan anggur, masih ada akan makan apel dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, caranya. Untuk cara masuk hidup kekal Kristen itu iman. Tok, perbuatannya apa Pak? Perbuatan ditukar mahkota. Kebalik-balik ya. Jadi dari zaman Adam sampai nanti kiamat ya, orang itu selamat hidup kekal itu karena iman, bukan karena perbuatan. Lah perbuatannya Pak, perbuatannya ditukar mahkota, kan enak. Sedangkan di akhirat semua itu tergantung gendong pahala. Minimal wanita itu membawa 2 gunung pahala. Lah laki-laki ya harus lebih, 7 gunung, 10 gunung. Ya, beda banget ya Pak, beda banget. Lalu yang ketiga, hidup kekal bagi kekristenan itu justru dilaksanakan sebelum kiamat, yang disebut kebangkitan pertama, Wahyu 20 ayat 5 dan ayat 6. Ya, seperti itu ya. Wahyu 20 ayat 5 dan ayat 6. Kebangkitan pertama sebelum kiamat, justru orang-orang Kristen itu sudah masuk surga. Ya. Sudah ya. Ya, sebelum kiamat, sebelum kerajaan 1000 tahun nanti ada penghakiman yang lain rame-rame ya, dengan orang-orang yang katanya masuk akhirat itu. Jadi gini ya Pak ya, ini saya dengan kasih saya ingin mengatakan kalau di kekristenan definisi akhirat, walaupun tidak ada kata akhirat di dalam Alkitab, sebenarnya akhirat itu neraka Pak. Jujur saya harus katakan ya, karena orang yang tidak bangkit di kebangkitan pertama ya, dunia ini belum kiamat, bangkit dulu kebangkitan pertama, kurang lebih tahun 4930 Masehi. Itulah yang ke surga. Lalu yang disebut akhirat itu nanti penghakiman terakhir, Pak. Di penghakiman terakhir itu nggak ada yang masuk surga. Semua masuk akhirat. Jadi menurut pengertian di Alkitab, walaupun Alkitab tidak ada kata akhirat, akhirat itu neraka, Pak. Termasuk nanti kelompok kambing yang hidup di dalam masa 1000 tahun itu. Ya, seperti itu. Jadi clear Bapak Ibu Saudara. Sebenarnya seperti itu sih ya, tapi karena tidak ada akhirat di dalam Alkitab itu hanya mengenal surga dan neraka. Sebenarnya akhirat itu neraka, Pak. Sebenarnya seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, jadi betapa bedanya antara hidup kekal di Kristen ya. Yang jelas hidup kekal Kristen itu bukan akhirat. Hidup kekal itu di surga, akhirat itu di mana? Neraka. Ya, walaupun tidak ada kata akhirat di Alkitab, tetapi pengertian akhirat yang saya jelaskan itu paling pas dengan yang namanya di neraka. Ya. Gitu ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman harus disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan lu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Saling toleransi, saling menghargai. Salam Pancasila. Merdeka. Ganjar. That's it. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin.